الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fikri al-babil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan dan juga nikmat iman sehingga dapatnya kita melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insyaallah sebentar lagi akan kita dengarkan tausiah agama dalam rangka acara subuh barakah yang diadakan di Masjid Nurul Haq. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada Ustaz penyerah kita, yang pertama sekali yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Haq beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Haq, dan juga yang sama kita banggakan anak-anak kita, yaitu santriwan dan santriwati MDTA Masjid Nurul Haq. Untuk itu sebelum kita memasuki acara subuh barakah, alangkah lebih baiknya kita buka acara kita ini dengan bacakan umumnya Al-Quran, yakni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membacakan Al-Quran tadi acara kita dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Untuk itu kita masuk kepada acara yang kita maksud, yaitu acara subuh barakah tanggal 19 November 2023 yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Arman Tanjung MA. Pada Ustadz waktu dan tempat dipersilakan. Izin Pak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita masih diberikan kehidupan dan kita hadir di rumah ibadah ini melaksanakan ibadah mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah kita juga masih diberikan kesehatan oleh Allah, insyaallah zahir dan batin. Kita juga diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu adalah karunia nikmat yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia.
Kadang umur lahir panjang, badan seki-seki. Kadang lahir sehat, umur panjang, waktu luang ke rumah saji itu tidak ada. Termasuk subuh, sampi itu kata subuh tu. Kalau tidak lalu, labai kerajo. Itu untuk dunia. Kadang umur lahir panjang, badan sehat, waktu tu ada tapi tidak istiqomah. Dan kita masih diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, itu luar biasa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Haq yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, niat mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bendang dalam negari, imam-imam kita, rahimahullah. Semoga beliau sehat selalu dan selalu membawa dan membimbing kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir, alhamdulillah perwakilan dari MDTA, syukur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata izin bertanya Bu, Ibu. Memang banyak ikut anak MD awak? Banyak ya? Oh, Masya Allah. 30. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang hadir, yang mewakili ya. Ini kadang-kadang fenomena bagi kita dan entah bagaimanalah dalam mendidik dan membina anak-anak kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, awak di Indonesia kini kalau masih aman-aman saja. Bisa sholat, bisa karajo, bisa kegiatan, bisa makan, bisa kehidupan yang kita jalani ini. Kalau saudara awak di Palestina kalau nampak dia awak kini kok. Lah baca min jemaat warih bagalanggang jemaat orang banyak. Itu ndak ada suruh-suruhan dah. Lah nampak dia awak untuk hidup itu susah. Untuk makan sepayah. Jangan untuk sekolah kini boleh. Lagi kondisi kini seperti itu. Bahkan Menteri Pendidikannya sudah mengeluarkan tahun ajaran 2023-2024 ini tidak ada lagi PBM. Lah banyak yang meninggal, yang mati, dibunuh ya Bapak Ibu ya. Itu bukan perang lagi di sana itu. Sering kita sampaikan bukan perperangan lagi, tapi adalah pembunuhan oleh Zionis itu. Kalau perang itu ada yang harus dipatuhi, yang tidak boleh dilanggar. Para wanita, ibu-ibu, kaum wanita tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Itu kode etik dalam perang. Orang tua tidak boleh diganggu. Anak-anak, apalagi? Ya, apalagi yang berkaitan dengan yang sangat vital sekali, rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya tuh orang tuh ingin sehat sedonya tuh, yang di rumah sakit itu. Kini dibombardir. Jadi dia bukan perang lagi, tapi membunuh, menjajah. Begitulah kekejaman Zionis itu. Jadi awak tidak boleh takut-takutlah dah menyampaikan yang benar itu. Wa taktumul haqqa. Sampaikanlah yang benar itu. Tidak boleh disembunyikan. Bahkan kok perempuan dibunuhnya, indikasinya nanti pola pemikirannya biasa yang Malayan itu kan perempuan. Ya Bu ya? Jarang ya laki-laki Malayannya. Hah? Oh enggak ada, enggak pernah ya? Oh enggak pernah sudah. Yang kan jarang, enggak ada doh. Coba itu. Kalau perempuan itu banyak yang wafat, meninggal, habis sudah. Itu teknis tuh. Kan pembunuhan itu. Bahkan kok banyak anak ketek-ketek. Lihatlah itu. Sudah hampir 10.000 lebih.
Itu yang banyak, yang mayoritas itu adalah sivil, orang yang tidak bersalah. Nah, karena anak-anak itu nanti yang akan besar. Ini yang kadang nanti yang akan membela negaranya, akan membela kebenaran. Jadi sangat luar biasa kekejamannya. Makanya Bapak Ibu jangan tinggal diam, Pak. Innamal mu'minu ikhwah. Tandanya kita dengan beliau, mereka-mereka yang ada di sana itu, di Palestina itu, kita adalah bersaudara. Persaudaraan awak itu tandanya juga iman, si akidah, si tauhid. Jadi Rasul kalau masih berkaitan dengan masalah kedirian, keluarga, itu tidak ada masalah. Dicaki Nabi sedang sholat depan Ka'bah, dilantiang, dikejar. Bahkan itu tak kalah hijrah ke Taif itu kan ingin dapat dukungan tuh. Tapi ya balasannya, sakampuangnya, menyusahan, tidak hanya sekedar menyusahan, sampai berdarah-darah. Membalik ke Rasul, tidak datang bantuan dari Jibril. Ya Muhammad, ambo angke gunung tu ambo balian, ambo ampuan ke masyarakat rakyat tu, ke manusia tu. Ndak usah, kata Rasul. Nyo ndak tahu. Kalau nyo tahu ndak mungkin seperti itu tu. Mudah-mudahan dia menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Apa ternyata setelah itu, setelah hijrah itu, 100% penduduk Taif dalam syirah dijelaskan menjadi muslim semuanya. Itu masalah kedirian. Tapi kalau sudah masalah ketuhanan, masalah agama, masalah tauhid, tidak ada ceritanya. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah itu cabut pedang. Bahkan kok terjadi perang Badar, perang Khandaq, banyak perang di zaman Rasul. Di antaranya adalah berkaitan masalah iman, tauhid, ketuhanan. Jadi kalau masalah-masalah ketuhanan, masalah berkaitan dengan akidah itu tidak ada kompromi. Makanya anak-anak awak kau perlu sangat Bapak Ibu, bukan hanya yang hadir di sini, baik yang di rumah. Anak-anak awak, cucu-cucu awak, generasi-generasi awak, kuatkan tauhidnya. Dalam Al-Quran surah Luqman kan seperti itu tuh. Duduan tauhid. Mantapkan. Jadi sebelum hijrah itu, Bapak Ibu hadirin, sebelum hijrah itu Rasulullah membenahi, memantapkan tauhid itu. Lebih kurang 3 tahun di Mekah. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Kuatkan. Nah, di akhir zaman ku tauhid ko mana anak-anak awak ko yang lama. Lemah ya. Lemah. Masa perempuan kan lama. Yang lama ngulai saya. Nah, dia ujuk spermi sakardus sabungkui lalu sah. Hati-hati itu. Kadang-kadang nikah juga dengan orang-orang yang beda agama, keyakinan. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, tidak boleh. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dalam di sana kan larangan itu. Jadi kuatkan tauhidnya. Makanya dalam Al-Quran itu dididik anak-anak wa, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Sampai ke anak-anak wa. Siapa yang tanggung jawab pertama? Ayah dan ibu. Mandi. Kalau dibawa ke rumah saji, dibawa ke sekolah, itu tanggung jawab kedua itu. Beliau-beliau itu menolong awak saja tu. Tapi madrasatul ula al-bait, pendidikan utama itu rumah tangga, dalam rumah. Benahi di rumah tu. Tidak boleh lepas tanggung jawab. Anak adalah amanah. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancurannya. Pasti datang. Jadi didik anak awak, tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, awak bertanggung jawab terhadap anak-anak cucu-cucu awak, benahi nilai-nilai tauhid yang ada di dalam dirinya. Dia hanya takut kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Takut di sana adalah bahasa tauhid itu.
Di mana saja kalau dia berada, kalau dia takut kepada Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu kan takwa tu, takut, taat, tunduk, patuh. Di mana saja engkau berada, kata Rasul. Di mana saja berada. Jadi kalau dia tunduk taat kepada Allah, tidak akan terjadi maksiat. Biar ditampai karajonyo, biar di mainyo tinggal, tidak akan terjadi masalah. Nah, ini tauhid ini yang sangat rapuh sekali. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Memang butuh perjuangan. Dia gianya ilmu agama, memang ditanamkan bagaimana dia keyakinan dia kepada Allah. Bukan hanya percaya, yakin dia. Ini beda tuh Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar percaya, imannya sekedar percaya, Fir'aun juga percaya, Qarun juga percaya. Jadi Fir'aun itu punya iman itu Bapak Ibu. Lihat itu dalam riwayat, tak kala dia tenggelam di Laut Merah. Apa katanya? Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Aku percaya, aku iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa? Allah. Siapa Tuhan Harun? Allah. Berarti samakah iman kita dengan imannya Fir'aun? Ini perlu. Dia juga percaya kepada Allah. Berarti berhakkah dia masuk surga? Tidak. Karena kepercayaan dia itu ada satu lagi yang tidak terpenuhi, yaitunya dia tidak menghambakan diri kepada Allah. Nah, kepada orang-orang kafir itu, orang-orang tanyalah itu, siapa Tuhanmu? Allah. Kamu pingin kalau mati besok masuk surga, masuk neraka? Kita kan sering dialog dengan anak-anak Nasrani itu. Masuk surga Pak. Kalau Tuhanmu menginginkan kamu masuk neraka gimana? Tidak mungkin Pak. Coba yang ini perlu tauhid anak-anak awak Bapak Ibu. Jangan sampai mereka itu rapuh. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Kalau tidak besok apa bondong-bondong besok. Itu yang malih-malih salat gini itu kan rapuh tauhidnya itu. Yang tidak mau sujud itu. Kadang lain mantan anak dengan subuh tiba di pintu tuang balik pulang oleh utala lalu oleh salatlah dulu. Ini kadang-kadang ada loh yang tidak setuju kaji sembahyang ke sembahyang saya di masjid itu bantu tidak ada yang lain. Sadang lain diingat selalu salat tu lain tak yo, lain diingat. Apalagi kalau indah, karena manusia itu memang selalu harus diingatkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata adalah tauhid itu sangat menentukan pondasi iman, kekuatan. Makanya ada ulama menyatakan tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Nanti go tu saja tu selesaian tu beres tu. Di benan jo hati. Allah selesai di benan selesai belum. Apalagi diikrarkan, diucapkan. Bila setidaknya mengucapkan itu dalam salat. Wa amalu bil arkan di karajoan jo anggota tubuh. Kalau hanya sekedar dia percaya iman itu belum. Harus teruji iman itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa sering dan selalu kita menyampaikan masalah pembinaan terhadap anak-anak ini? Karena anak-anakku nanti yang akan menjadi warga masyarakat. Kalau awak-awak nanggai-gai aku kan ndak barah lah kodo. Ndak kalamoh lah do. Matuari ko tabi ke ba Pak. La ndak condong lain itu do. Ambo segini lah condong tu. Empalian jatah 15 tahun lain tu. Kalau lain menurut standar Rasul. Tapi kalau ndak selesai. Nah ini coba Bu, lihat aja Bu. Nyampang ditakdirkan Allah. Ya, kan awak dah tahu, ditakdirkan Allah mati mendadak sadu Allahnya awak nang gaek-gaek di siku kau. Asian akan masuk masjid kau. Tentu iko kau.
Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. 10 orangnya. Tambah aja nan lain tu ada di luar berapa orang tu. Coba yang tu. Kan sedih kita itu. Makanya selalu ajak bawa siang malam. Jangan sampai anak-anak awak tu tidak kuat tauhidnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi penanaman tauhid sangat penting sekali. Bibitnya sudah ada, tinggal mengembangkannya lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan itu kan Allah memberikan dalam diri manusia itu sudah ada sifat fujur, sifat taqwa. Atakan tuang yang ma pupuk dengan dia lagi. Kalau ingin rancak tanaman kau, pupuklah dengan cara yang baik. Setidak pupuk kandang saya, cijawi saya lah tu. Tapi subur dia, bagus dia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tanamkan, kita berikan terhadap anak-anak awak tu, generasi-generasi awak tu, tanggung jawab awak, ajarkan dia bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Aku ya kadang-kadang mau pek ke panjang saya. Bersyukur kepada Allah. Nak, mata karunia Allah, tangan pemberian Allah, kaki itu pemberian Allah. Syukuri nikmat kaki itu. Beruntung awak kaki awak lain normal. Masih ada kawan-kawan awak yang patah, yang tak berkaki, mata tak lengkap, pagunuan elok. Dicuki mata awak, dia gih awak 50 juta. Nama? Tak nama. Berarti mahal itu. Tak bisa jual 50 juta. 100 juta lah nama, 100 juta. Dicuki keduanya. Diganti kau je mata kambing kau. Dah mata jawi. Korban sudah. Tak mau. Begitu mahal. Makanya benar Allah sampaikan la in syakartum la azidannakum. Ada ziyadah di situ. Kalau engkau syukuri, aku akan tambah. Syukuri. Cara mensyukurinya taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Allah kan tak muluk yang banyak yang diminta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ladu awak anak satu, syukuri. Allah akan tambah satu lagi, 2. Bapak kayak gitu juga. Kalau ada awak istri seorang, syukuri. Allah akan tambah. Pak, lihat dulu Pak. Tila 2 tu kan dah baru bu. Agak lambat dah Pak itu mas. Iya itu, syukuri ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah tambah. Tambah apa? Tambah berkahnya, tambah nikmatnya, tambah bagaimana kita dalam keluarga itu lebih hebat, lebih dahsyat. Jadi sangat luar biasa. Makanya Allah balikkan walain kafartum inna azab. Kalau engkau kufuri, azabku jauh lebih dahsyat dan lebih pedih. Jadi kita syukuri. Orang-orang yang tak mau tunduk, tak mau ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu adalah kekufuran yang sangat luar biasa itu. Jadi tanamkan, ajarkan kepada anak-anak awak, diri awak, keluarga awak, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Coba bayangkan Bapak Ibu, disetarakan di sana itu oleh Allah antara syukur kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua itu sangat perlu banget, wajib hukumnya. Cali anak-anak kini kan ya lameh awak mencaliaknya. Nyo kadang matu kayah bagai, berang nyo ke mandi bagai. Nyo jadian mandi ayah nyo mandi menjadi pembantu di rumah bagai. Itu kan anak-anak 2 ko sedot. Mohon maaf Bapak Ibu, ambo masuk kampung memang enggak tutuk saja anak 2 ko, anak durhaka gitu. Ya. Sangat luar biasa itu. Jangan, enggak boleh. Awaklah kayo, awaklah mampu, awaklah sibuk karajo. Dulu awak yang nyogalai di orang gaya awak. So katu ketik. Kini anak awak lelai. Habis itu siapa itu? Tu cucu awak lelai. Bila orang gaya kau ke rumah saja. Bebaskan beliau tu, tidak boleh. Dosa kita itu, tidak cari pembantu.
Ndak urus orang. Dia awak karajo Pak, berhentilah karajo. Yang wajib kerja itu kan suami. Tengoklah dalam Al-Quran, dalam fikih, yang wajib nafkah itu adalah suami, bukan istri. Makanya suami itu adalah tanggung jawab penuh. Dosa istri itu malahan ditanggung sama suami. Istri itu masuk surga, tidak masuk surga, itu tersangkut kepada suami. Jadi ibu-ibu itu tergantung kepada bapak-bapak. Kalau ibu durhaka, walaupun sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, kalau durhaka kepada suami, jangan diarok. Tidak bisa doh. Bagolong-golong, susuk neraka itu mah. Wa ta'athu. Benar itu. Jadi makanya tidak boleh minta redha suami. Jadi sebelum lalu tu, cari muka suami dulu. Pak, awak kalau lalu ya, sebenarnya. Kalau kecilnya, jalan lalu lah. Itu saudanya. Jadi ibu-ibu tu jangan tidur dulu sebelum suami tidur. Wih payah le. Ndak payah tu doh. Agi esok bel lalu tu mah. Ya bu ya. Ubek lalu tu makan kenyang gitu kan. Pikiran damai, tenang segala macamnya. Pokok ndak ada masalah. Itu bercapek bakaruh tu. Penting bagi kita. Surga ayah atau suami terletak kepada orang tua. Surga istri terletak kepada suami. Kan 4 syaratnya itu istri itu masuk surga. Salat 5 waktu, khamsah, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan wata'atu, taat kepada suami. Jadi kalau ada suami ibu-ibu sakit, urus beliau dulu. Dosa ke rumah saja. Tidak usah sholat jamaah di masjid, di rumah saja. Kenapa? Menjaga atau melayani suami itu wajib. Beko pas ibu ke rumah saji beko, lu sakit, minta air, bu, ibu nak dah. Solat subuh, siap solat subuh, zikir lo dulu, menunggu duha lo dulu, menunggu ceramah lo dulu. Lu lalu dah pulang dalam keadaan murka. Ibu tidak ada itu, dosa itu. Jadi makanya penting itu gunanya ilmu agama. Kapan istri-istri Rasulullah itu melaksanakan i'tikaf? Tak kala Rasul dalam melaksanakan kegiatan itu diredoi, atau istri-istri itu melaksanakan i'tikaf apabila suami redo atau sudah tidak ada lagi. Ini penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kuatkan tauhidnya, kemudian ajari, didik dia bagaimana dia bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nyo kadang-kadang iko yang banyak kini iko kepada orang tua tu adab sangat jauh sekali dari yang kita harapkan. Makanya kalau boleh merekomendasikan Bapak Ibu, kalau ingin merekomendasikan, kalau boleh mohon izin, didiklah anak-anak awak ke pondok pesantren. Itu caranya. Ya. Kenapa? Karena awak marasuan. Awak seorang marasuan Bapak Ibu. Mungkin awak tidak sekali kok kamari dari dulu kan beberapa kali gitu kan. Makasih Ustaz Zaki, jazakallah khair yang telah menghubungi. Kan biasanya membawa anggota pasukan tu. Biasa-biasanya ada membawa kameramen. Sekarang dia sudah di asrama, sudah di pondok. Banyak yang lebih kalau di pondok tu ibadahnya terjaga, 5 waktu, sholat jamaah, amalan sunnahnya terpelihara, puasa sunnahnya terpelihara, adabnya terpelihara, Al-Qur'annya terpelihara, pelajaran yang lain tidak berapa beda doh, tidak kalah dari lain doh. Alhamdulillah dia dapat beasiswa, dapat prestasi. Kenapa itu? Itu adalah penanaman dari awal. Awak berjalih-jalih dari awal. Abang mau kemana? Kau jalan. Silakan tempuh. Kalau ke siko, kau kemari. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Sekarang sedang mengurus paspor yang besar itu untuk ke Timur Tengah. Itu berkat doa dari Bapak Ibu itu. Makanya mau bawa kamari taruh gitu kan. Kamar mau bawa.
Yang penting bagaimana dia tetap istiqomah di atas jalan Allah. Kalau enggak Bapak Ibu, awak pasti akan ditanya, akan dihisap. Anak tua mana awak? Yang dititipkan Allah. Dulu sebelum berkeluarga, ingin berkeluarga. Setelah berkeluarga, ingin kita. Apa yang kita inginkan? Anak. Sekarang sudah dititipkan oleh Allah anak. Tanggung jawab, itu yang penting. Jadi tolong sekali lagi, mari kita sama-sama. Karena anak-anak itulah nanti akan terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa kok? Jam mana mereka? Kemudian termasuk perbanyak atau perkokoh dia keyakinan anak itu. Bagaimana kuatkan dia keyakinannya kepada Allah. Ini kadang-kadang yang tidak keyakinan kepada Allah kok. Banyaknya ragu. Ya bunayya, hai anakku. Begini kan Luqman mendidik anaknya di dalam Al-Quran. Surah Luqman itu, hai anakku, jika ada perbuatan di langit dan di bumi yang kamu lakukan, walaupun sebesar biji zarrah, ya'ti bihallah, Allah melihat, Allah tahu itu. Tidak akan korupsinya, udah pasti. Kalau itu ditanamkan, tidak akan dia berbuat dosa itu. Kenapa? Dia lebih takut kepada Allah. Makanya tokoh-tokoh nasional ada juga baiknya yang menyatakan di Indonesia ini jangankan pimpinan, Tuhan sedang takuyan dosa. Ya wajar saja. Ada korupsi berjamaah, ada berbuat maksiat besar-besaran. Satiok masuk ke situ, beko kaluahnya beko baju kuning. Tidak ada nelok celah. Kenapa? Karena penanaman itu dia tidak takut. Oh sok katui duit misalnya. Ya memang sok katui duit. Berarti apa itu? Tidak kokoh keyakinan tu. Makanya sampaikan kepada anak-anak awak, nak, baik-baik. Ini adalah dunia. Dunia kau sandiwara, sendah gurau, tempat sementara. Makanya kalau seandainya anak-anak itu di pondok atau di asrama, dia selalu dibina pola pemikirannya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita kan sekedar menyampaikan berbagi sharing sajalah gitu kan. Anak kita yang nomor 3 itu kemarin itu pulangnya, agian handphone kenya, nih HP silakan kamu main. Tidak mau Bu Yas, pegang aja lah Bu Yas. Menolak dia. Kenapa? Dia takut hafalannya itu akan hilang. Karena rekomendasi dari pondoknya seperti itu. Tolong anak-anak jangan diberi handphone. Kalau bapak, ayah, bunda kunjungan ke pondok. Jadi orang tua dengan guru, orang tua dengan tenaga pendidik harus seiring sejalan. Iko anak difasilitasi. Sawantanya tu, berajaju itu. Sudah itu memang lah, mengikutnya tu lah azan orang, lah solat orang, lah rekan pertama, nane setangan tu oi, lain terangah orang azan. Ini pun tak penting lari itu. Tidak di mana-mana, mungkin di Siko tidak ada, tapi tampilan pun memang kayak gitu. Kayak gitu Bapak Ibu. Di Siko tidak ada nak. Cik itu banyak tu, cik. Coba bayangkan tu. Perlu Bapak Ibu. Kalau ada anak awak yang tak solat, ibu bapak solat, bapak ibu dosa. Kan ku anfusakum itu kan di sana. Pelihara dirimu, keluargamu. Jangan awak saja. Keluarga awak. Awak itu. Perlu sangat. Karena kita pencinta anak Bapak Ibu. Jadi kalau pencinta anak itu memang kita selamatkan dengan berbagai cara. Kita tidak mau anak-anak kita itu kan sayangkan anak-anak kadang-kadang dia masih fitrah, masih suci, kama saja dia arahan, dia pasti akan diserapnya. Sangat luar biasa. Jadi kuatkan, kokohkan keyakinannya. Kalau tidak kokoh, tidak kuat, maka inilah yang akan terjadi hiruk pikuk dunia sekarang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Kemudian termasuk juga tanamkan kepada anak kesadaran ibadah. Ko yang rumi banah gini kok. Kesadaran ibadah kini banyak terpaso baru. Yang lah sadar kini kan kayak awak gaya-gaya kok. Kan lain tu datang tu solat awak tiba ke rumah saji gitu kan. Kau dapat sadar tu jadi gaek saja. Lah gaek baru sadar janganlah. Yo kalau sampai gaek kau indah. Separuh perjalanan mereka lalu kesadaran beribadah. Itu yang susah kini kau. Pas orang azan tadangah azan nyo ke rumah saji. Tu yang perlu tu tanpa disuruh. Itu sangat. Ya bunayya aqimis shalah, hai anakku dirikan salat, itu perintah. Perintah itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi pendidikan menentukan nanti kualitas di tengah-tengah masyarakat bagaimana dia itu. Kan sangat tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, termasuk wa'mur bil ma'ruf. Ajan kayaknya. Kalau telah dia mendirikan solat, lah rajinnya, ajak manusia untuk berbuat kebaikan. Jangan untuknya seorang saja. Nyo ego kadang-kadang banyak lah bagai. Dan lain sembahyang, boleh sembahyang, nyo sembahyang nanti. Tu bantu serugu punya awak seorang namanya tu mah. Kalau Nabi seperti itu Bapak Ibu, udah selesai itu. Mau keluarga mau salah kata Rasulullah. Yang lain tak sarah. Tidak. Wa'mur bil ma'ruf. Sangat penting sekali. Itu kan luar biasa itu. Itu yang baik ini kok. Ajak kawan-kawan tuh solat. Kalau awak solat, ajak kawan. Makanya itu yang perlu penanaman nilai-nilai itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi untuk jalehnya itu dijelaskan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Luqman. Itu mulai dari ayat 3 waleh, 4 waleh, 5 waleh, 6 waleh sampai 9 waleh. Itu jelas bagaimana pola pendidikan anak menurut Allah dan Rasul. Tapi yang jelas itu menurut Allah. Kalau menurut Rasul, suruh anak-anakmu salat apabila dia berumur 9 tahun. Kalau tidak nama fadribu, boleh dipukul, dilacui, diberangi. Oi, salat. Itu caranya. Dipukul di situ tidak harus dengan nangkare, dengan kekerasan, dengan bahasa juga bisa dipukul. Gitu. Itu teknis dalam pendidikan lagi. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nampaknya jalan lah mulai tarang, nampaknya tuh kan tinggal pulang soalnya tuh. Mudah-mudahan tuh di belakang tuh lah gadik-gadiknya tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu mohon maaf tak lebih dan terkurang dalam penyampaian nambo tadi. Kau indak pada tampaknya yang tidak berkenan di hati dalam penyampaian nambo tadi, kau kurang lama manihi reci bawang dek kurang ngalu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang mau nanya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tadorong di lompatan lupa di kaki dan kapata. Jadi sekali lagi kami atas nama pribadi Erman Tanjung dan keluarga, mari kita sama-sama Bapak Ibu mendidik, mengajak, membawa keluarga awak, terutama anak cucu awak untuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pesan kepada Bapak Ibu, mohon selipkan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina karena mereka itu adalah berjuang membela Islam. Berjuang membela Islam. Beliau adalah benteng. Andaikan ada saudara kita yang wafat, yang meninggal, kita mohon ke Allah semoga syahid, menjadi para syuhada yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Allah